Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan tilawatil Quran. Namun sebelumnya, untuk lebih berkembangnya channel YouTube kami, maka kami memohon dukungan teman-teman untuk bisa like dan di like, share kepada teman-teman, keluarga, komentar bagian di bawah komentar, dan jangan lupa subscribe supaya channel YouTube kami bisa berkembang dan kita juga bisa mengikuti video-video kami untuk selanjutnya yang lebih menarik insyaallah di channel YouTube kami Nur Ardi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Jangan lupa di like, share, komentar, dan kalau pentingnya subscribe. Semoga bermanfaat dan mendapatkan video selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, saudaraku semua dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum saya melanjutkan video pelatihan tilawah kemarin, maka untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar supaya suara kita kedengaran jernih. Saya rasa semua, utamanya para qari dan qari'ah, pasti mengharapkan suara yang merdu, suara yang jernih, sehingga siapa saja yang mendengar mampu menelaah apa yang dibaca seorang qari, mampu merasakan betapa bagusnya kalau kita memiliki suara yang jernih bagi seorang qari dan qari'ah. Dan saya rasa juga bukan cuman seorang qari dan qari'ah yang biasa melantunkan ayat suci Al-Quran yang sangat mengharapkan suaranya akan jernih, bagus dan indah kedengarannya, sebagaimana dalam Al-Quran, waratil Qur'ana tartila. Di samping kita memperbaiki bacaan kita dalam membaca ayat suci Al-Quran, maka tentunya kita juga berharap agar supaya pada saat kita melantunkan ayat suci Al-Quran akan kedengaran indah, terasa indah bagi siapa saja yang mendengarnya. Dan bukan cuma para qari dan qari'ah yang akan mengharapkan suara yang jernih itu, tetapi saya kira juga pada teman-teman yang vokalis yang suka
melantunkan atau menyanyikan lagu-lagu religius pasti menginginkan suara yang jernih dan indah, agar siapa yang mendengarnya terasa terhibur. Baik, alhamdulillah kesempatan kali ini kami di sini sudah mempersiapkan beberapa alat peraga yang akan kami sampaikan sebentar bagaimana caranya supaya suara kita bisa jernih dan indah. Namun sebelum kami peragakan, saya berharap kepada saudara-saudara semua agar supaya bisa juga membantu kami, agar supaya bisa juga mengeluarkan sedekahnya, khususnya bagi channel YouTube kami. Semoga dengan dukungan saudara-saudara bisa berkembang dan kami bisa memberikan video-video selanjutnya yang lebih menarik. Silakan di like, share, komentar, dan jangan lupa di subscribe. Semoga ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Seakan dibagi supaya lebih bermanfaat dan dilihat oleh saudara-saudara kita. Baik, alhamdulillah kesempatan kali ini sesuai pengalaman-pengalaman yang pernah kami dapatkan sebagai seorang qari dan qari'ah. Ada beberapa tips yang bagus kita pakai ketika kita ingin melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun kita akan membawakan sebuah lagu kalau kita seorang musisi. Maka tips ini insyaallah kalau kita manfaatkan, kita amalkan, insyaallah akan bermanfaat bagi diri kita. Hanya silakan sekali lagi di share, dibagi, supaya manfaatnya itu bukan cuma kita yang dapatkan, tetapi juga didapatkan oleh orang lain. Silakan, ini juga termasuk berbagi ilmu. Kata Rasulullah, ilmu yang tidak akan terputus amalannya di hari akhirat, salah satu diantaranya adalah au ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini salah satu termasuk ilmu yang bermanfaat yang akan kami bagikan, akan yang kami berikan, sampaikan sebentar tips yang akan kita pakai untuk memperbaiki atau menjernihkan suara kita. Nah, yang saya persiapkan di sini, saudara semua, ada 3 alat peraga. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah jeruk, dan yang ketiga adalah air. Sebenarnya masih banyak tips-tips yang lain yang bisa kita pakai supaya menjernihkan suara kita. Insyaallah sebentar, walaupun tidak ada di sini, kami juga akan menyampaikan. Nah, baik, jangan lupa di subscribe ya. Yang pertama yang akan ingin kami sampaikan, agar supaya suara kita jernih, insyaallah silakan diamalkan. Garam kita ambil sedikit saja. Yang pertama sedikit saja, kemudian kita telan, kasih masuk di kerongkongan, kita telan. Bagusnya kalau belum ada yang masuk dalam perut kita, utamanya di pagi hari. Bagus juga kalau kita ingin tidur, karena termasuk juga manfaatnya mengurangi rasa batuk.
Nah, setelah kita minum atau setelah kita telan garam ini, teman-teman subscribe-ku, setelah kita telan maka kita ambil air hangat. Di air hangat secukupnya, tapi jangan terlalu hangat ya. Ya, dikira-kira saja supaya bisa airnya kita telan. Oke, baik. Yang kedua, silakan diamalkan teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Yang kedua, tips yang kedua, agar supaya suara kita itu jernih, indah kedengarannya, bisa juga kita pakai adalah jeruk. Ini juga diminum pagi sekali sebelum ada yang masuk di perut kita. Kita belah dua ini, belah dua jeruknya, bisa dibelah dua langsung dimasuk airnya, teteskan airnya ke tenggorokan kita, baru kita telan sedikit-sedikit saja. Insyaallah suaranya akan jernih karena mengeluarkan dahat daripada gangguan tenggorokan kita. Juga garam tadi bisa juga kita belah-belah, baru kita ambil airnya, pas keluar masukkan ke gelas, kemudian kita minum. Oke, teman-teman, silakan amalkan, insyaallah akan bermanfaat dan memberikan tips yang terbaik, dan insyaallah menjadikan suaranya akan lebih jernih. Ya, terkhusus para qari dan qari'ah yang biasa melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan tak kalah penting juga kalau kita seorang musisi atau vokalis yang selalu membawakan lagu, ya misalnya lagu-lagu religius, qasidah, ya sholawat, ya juga ya lagu-lagu yang lain, juga lagu-lagu yang lain, ya boleh kita pakai teman-teman. Ya, ini yang kedua guys. Yang ketiga, ya ini guys, yang ketiga ini air, ini air putih ya. Yang seharusnya ini kami akan persiapkan air yang sudah kita embunkan. Jadi misalnya punya air seperti ini, maka kita simpan di malam hari di tempat-tempat yang aman dan tidak ada gangguan. Karena ini cara mengembungkannya, penutupnya ini dibuka, disimpan begini supaya embun masuk di airnya. Namanya juga air yang kita embungkan, bisa kita amalkan juga ya. Bisa juga kita amalkan tips yang ketiga ini adalah air yang kita amalkan adalah air yang kita embunkan, simpan di tempat yang aman supaya tidak tertumpah, sehingga pada pagi hari ya kita bisa ambil, kemudian kita bisa minum ya. Jadi air yang diembungkan, air seperti ini juga bisa, tetapi akan lebih bagus kalau air yang diembungkan ya. Simpan di tempat aman supaya airnya tidak tertumpah. Misalnya kita simpan di atas atap, tapi harus aman, jangan sampai ada kucing yang melompatinya sehingga tertumpah. Nah, pada pagi hari karena sudah tertumpah, kita tidak dapatkan lagi airnya yang sudah kita embungkan ya. Itu teman-teman yang kami berikan, tips-tips yang kami berikan, insyaallah ini bermanfaat. Masih banyak
tips-tips yang lain seperti daun sirih. Kita bisa kunyah, daun sirih itu, kemudian kita telan airnya. Itu juga akan menjernihkan suara. Menurut pengalaman, bagi seorang wanita juga itu adalah pembersih perut. Dan juga akan menjernihkan suara. Masih banyak yang lain teman-teman, cuma kiranya baru ini yang sempat kami sampaikan. Satu lagi saya ingat, ya, bagi pencinta kopi ini juga bagus guys, ya teman-teman yang pencinta minum kopi. Tetapi beda kalau di warkop, ya. Kita bikin kopi satu gelas misalnya yang setengah hangat, kemudian kita minum, tetapi jangan dikasih gula, ya, jangan dikasih gula. Oke teman-teman, saya kira ini cukup. Insyaallah insyaallah nanti kalau ada tambahan pengalaman kami akan sampaikan untuk selanjutnya. Kemudian teman-teman yang bisa berbagi, silakan tulis di bagian komentar di bagian bawah. Kalau memang punya tips-tips yang lain, silakan ditulis dalam komentar supaya bisa berbagi kepada teman-teman kita yang ingin supaya suaranya menjadi jernih, indah pendengaran pada saat kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Saya kira ini cukup penyampaian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat adanya, bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi di share, dibagi supaya menjadi amal jariah, sedekah jariah untuk kita semua, dan insya Allah juga termasuk saudara-saudara kita yang bisa mengamalkan ilmu yang kita berikan kepadanya. Sadaqallahul azim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habib.